Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 kelas A3C akan mempresentasikan tentang agen tromboliotik, yaitu salah satunya erythropoietin rekombinan. Berikut adalah nama kelompok kami. Adapun yang kami bahas yaitu tentang erythropoietin rekombinan, yang kedua upstream proses dari EPO, yang ketiga downstream proses dari erythropoietin atau EPO adalah suatu glikoprotein hormon yang mengatur proses erythropoiesis, yaitu proses proliferasi dan diferensiasi sel progenitor eritroid menjadi eritrosit pada manusia. Menurunnya kandungan EPO dalam tubuh dapat menyebabkan anemia karena rendahnya proses erythropoiesis. EPO adalah sitokin yang diketahui dapat menstimulasi proses angiogenesis, vaskulogenesis, dan proliferasi sel endotelial. RHEPO memiliki 3 jenis farmasetika yang digunakan untuk klinik, yaitu epoetin alfa, epoetin beta, epoetin omega menurut metode manufakturnya. Epoetin alfa dan epoetin beta diproduksi di dalam sel CHO atau Chinese hamster ovary, sedangkan untuk epoetin omega diproduksi di dalam sel BHK atau baby hamster kidney. Kedua sel ini akan digunakan untuk tujuan terapeutik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang upstream proses dari RHEPO. Yang pertama ada host. Nah, berdasarkan metode pembuatannya, epoetin alfa dan epoetin beta ini disintesis dari ovarian cell of Chinese hamster atau yang disebut dengan CHO. Sedangkan epoetin omega itu disintesis dari sel-sel ginjal hamster atau yang disingkat dengan BHK. Saat ini, RHEPO telah digunakan secara luas dalam dunia kedokteran manusia untuk terapi anemia yang disebabkan oleh gagal ginjal, kanker, keradangan kronis, dan AIDS. Sampai saat ini, RHEPO ini digunakan secara meluas untuk terapi yang berasal dari kultur sel mamalia, dan meskipun pembuatannya lebih kompleks dan memerlukan biaya yang tinggi. Akan tetapi, menurut Surabatula et al. 2011, produksi dari RHEPO ini masih perlu penelitian yang lebih mendalam untuk mengoptimalkan penggunaan peran RHEPO ini dalam dunia kedokteran, baik pada manusia maupun pada hewan. Selanjutnya ada sumber gen. Nah, erythropoietin ini diproduksi oleh sel interstitial pertubular cortex, ginjal cortex, dan sebagian oleh hati, meskipun semua sel pada dasarnya memiliki kemampuan untuk mentranskrip gen EPO dalam kondisi hipoksia. Lalu, kekurangan dari hormon EPO ini pada penderita penyakit gagal ginjal kronis yaitu menjadi penyebab utama anemia dan anemia non-regeneratif. Lalu dilanjutkan dengan mekanisme cloningnya. Adapun mekanisme cloning yang dilakukan yaitu pada sel CHO atau Chinese hamster ovary yang sudah dipilih kemudian dikloning sampai atau hingga menghasilkan 70-8.000 sel. Nah, selama cloning tersebut diberikan terapi bromdeoxyuridin dengan konsentrasi sebanyak 200 ml yang kemudian dilakukanlah kromatografi dan selanjutnya dilakukan pemilihan sel yang sesuai dengan morfologi, karyotif, dan fenotipnya. Lalu, untuk pembuatan RHEPO ini disiapkan contractions of cell CHO dengan plasma PSVIP2-neo dan PBRTK yang kemudian dilanjutkan dengan proses stabilisasi sampai menghasilkan sel RHEPO yang bebas dari virus dan tidak ada perubahan karyotip, isozim, laju pertumbuhan sel, copy number of vector, kadar enzim, dan hibridisasi in situ. Nah, hal ini yang menghasilkan efek biologis dan urutan asam amino yang sama dengan erythropoietin endogen. Lalu dilanjutkan dengan ekspresi gen. Nah,
Sel CHO yang telah ditumbuhkan pada media F12 dengan tambahan 1% antibiotik penisilin atau streptomycin dan 10% fetal bovin serum pada kondisi 30 derajat Celcius dengan kadar 5% CO2. Untuk proses transveksi, sel ditumbuhkan hingga mengalami minimal 2 kali subkultur. Lalu sehari kemudian sel ditransfeksi dengan menggunakan lipofektamin 2000 seperti pada manual yang tersedia. Cloning sel yang stabil ini dilakukan dengan menggunakan media yang mengandung antibiotik G418. Nah, setiap hari dilakukan penggantian media G418 dengan G418 yang baru hingga kurang dari 10 hari. Lalu, ekspresi RHU EPO pada media kultur dicek dengan menggunakan dot blot. Dan hasilnya terlihat bahwa protein RH EPO ini telah berhasil diekspresikan dengan kuat dan menunjukkan bahwa protein yang dihasilkan juga dalam jumlah yang banyak. Kemudian dilanjutkan dengan proses fermentasi. Nah, adapun proses fermentasi yang dilakukan yaitu dengan fermentasi transforman P. pastoris. Nah, transforman P. pastoris ini mengandung gen HEPO yang ditumbuhkan pada media padat atau YPD yang mengandung 1% kamir, 2% pepton, 2% glukosa, dan 20% agar pada suhu 30 derajat Celcius selama 2 hari. Nah, satu koloni tunggal kemudian diambil dan ditumbuhkan pada media cair atau BMGY yang berisi 1% kamir, 2% pepton, 100 ml kalium fosfat, 1,34% yes nitrogen base, dan 0,00004 biotin serta 1% gliserol pada suhu 30 derajat Celcius selama 1 hari. Lalu, sel kemudian ditumbuhkan pada konsentrasi rapatan optis atau OD pada media BMMY. Nah, sama seperti media BMGY dengan 1 gliserol yang diganti dengan 0,5% metanol pada suhu 30 derajat Celcius selama 2 hari. Setelah 2 hari, sel disentrifugasi selama 10 menit pada 2300 gram. Lalu supernatan kemudian dianalisis dengan teknik block Western. Di sini saya akan menjelaskan tentang downstream proses. Yang pertama ada proses pemisahan protein dengan sel. Produk-produk hasil rekayasa genetika harus dimurnikan dengan cara memisahkan produk tersebut dengan kultur sel yang mengandung senyawa lain, meliputi zat yang tersuspensi dalam media, sel yang digunakan sebagai sistem ekspresi, materi yang berasal dari pecahan sel, dan fragmen sel ketika dilisiskan. Salah satu cara yang efektif untuk memisahkan produk hasil rekayasa genetika dengan senyawa kontaminan tersebut adalah dengan cara filtrasi. Dalam proses ini yang dikenal sebagai filtrasi membran tipis nilon atau bahan rekayasa lainnya dengan ukuran pori bervariasi digunakan untuk menyaring semua puing seluler dari suatu larutan. Pertama, mikrofiltrasi menghilangkan endapan dan bakteri. Ultrafiltrasi kemudian menggunakan filter yang dapat menangkap molekul seperti protein dan asam nukleat. Kemudian ada pemurnian protein. Adapun tahapan dalam pemurnian protein yaitu yang pertama memekatkan larutan kultur sel agar lebih pekat, sehingga dengan volume yang lebih kecil, proses purifikasi dapat dilakukan dengan baik. Yang kedua, menghilangkan sebagian besar kontaminan utama, termasuk DNA yang berasal dari kultur sel. Yang ketiga, setelah proses purifikasi, senyawa yang diperoleh harus dikarakterisasi sesuai dengan sifat-sifat fisikokimia senyawa, uji bioaktivitas, dan kemudian dilanjutkan dengan proses formulasi dan sterilisasi untuk menghasilkan produk yang stabil untuk digunakan sebagai obat. Metode yang digunakan untuk mengisolasi dan memurnikan molekul protein sedapat mungkin dihindari menggunakan metode yang dapat mempengaruhi stabilitas protein, misalnya pemanasan atau suasana pH yang ekstrim. Selanjutnya, ada modifikasi protein. Salah satu bentuk modifikasi dari RHIFN alpha 2A yang paling berhasil adalah dengan modifikasi pada peningkatan bobot molekul protein RHIFN alpha 2A melalui konjugasi dengan
polyethylene glycol atau PEG, sehingga memiliki penambahan waktu paruh dari protein RHIFN alpha 2A pada umumnya. Modifikasi menggunakan PEG memiliki kelemahan, di mana RHIFN alpha 2A yang memiliki PEG akan secara signifikan memiliki tingkat bioaktivitas in vitro yang menurun daripada pada RHIFN alpha 2A yang tidak memiliki PEG, sehingga pasien akan membutuhkan dosis yang lebih besar. Kehilangan tingkat bioaktivitas tersebut terjadi saat RHIFN alpha 2A dimodifikasi dengan PEG yang besar, atau PEG dengan bobot molekul 20 min dan 40 min kDa, serta jika protein mengikat lebih dari satu PEG. Padahal PEG sangat berguna untuk memperpanjang waktu paruh dan protein itu sendiri. Analisis kemurnian protein. Yang pertama yaitu analisis kemurnian protein dengan metode blot Western. Sampel yang akan dianalisis terlebih dahulu dipisahkan dengan elektroforesis. Kemudian gel hasil elektroforesisnya ditransfer ke dalam membran nitroselulosa yang sebelumnya telah dibasahi buffer elektrotransfer. Gel ditempatkan dalam alat elektrotransfer pada sisi katode yang sebelumnya dilapisi kertas saring dan busa. Membran nitroselulosa diletakkan di atasnya dalam posisi sejajar dan dipastikan tidak terdapat gelembung. Membran kemudian ditutup dengan kertas saring dan busa, dan membran nitroselulosa berada di sisi anode. Selanjutnya alat elektrotransfer itu dimasukkan ke dalam tangki elektron loading dan dilakukan proses elektroforesis dengan tegangan konstan 90 volt selama 90 menit dalam kondisi dingin, atau balok es itu ditempatkan di dalam dan di luar tangki. Yang kedua ada analisis protein dengan metode pewarnaan perak atau silver stain. Sampel protein terlebih dahulu dipisahkan menggunakan SDS Page. Kemudian gel hasil elektroforesis ditempatkan dalam wadah yang bersih, kemudian direndam dan digoyang dengan larutan pengikat selama 1 jam. Rendaman larutan pengikat pertama yaitu etanol 50 ml dengan konsentrasi 50%, asam asetat glasial 10 ml dengan konsentrasi 10%, dan DDH2O 40 ml diganti dengan larutan pengikat yang kedua, yaitu etanol 90 ml dengan konsentrasi 30% dan DDH2O 210 ml selama 20 menit 3 kali ulangan, lalu gel dicuci dengan DDH2O selama 20 detik 2 kali ulangan. Selanjutnya gel direndam dan digoyang dengan larutan pemeka atau sensitizing selama 1 menit, dicuci kembali dengan DDH2O selama 20 detik 2 kali ulangan. Gel kemudian direndam dan digoyang dengan larutan pewarna selama 20 menit dan dicuci kembali dengan DDH2O selama 20 detik 2 kali ulangan. Setelah itu, gel direndam dan digoyang dengan larutan pengembang sampai muncul pita-pita berwarna coklat. Pewarnaan gel dihentikan dengan larutan stop setelah pita terlihat jelas. Yang ketiga ada analisis protein dengan metode pewarnaan biru brilian komasi. Sama halnya seperti metode pewarnaan perak sebelumnya, sampel protein dipisahkan terlebih dahulu menggunakan SDS Page. Gel hasil elektroforesis ditempatkan dalam wadah yang bersih, kemudian direndam dan digoyang dengan larutan pewarna, yaitu metanol 20 ml dengan konsentrasi akhir 20%, asam asetat glasial 3,5 ml dengan konsentrasi akhir 7%, dan DDH2O 26,5 ml selama 1 hari. Kemudian gel dicuci dengan larutan penghilang warna yang pertama, yaitu metanol 20 ml dengan konsentrasi akhir 20%, asam asetat glasial 3,5 ml dengan konsentrasi akhir 7%, dan
DDH2O 26,5 ml selama 1 jam, lalu dilanjutkan dicuci kembali dengan larutan penghilang warna yang kedua, yaitu metanol 2,50 ml dengan konsentrasi akhir 5%, asam asetat glasial 3,50 ml dengan konsentrasi akhir 7%, dan DDH2O 44 ml selama 1 jam. Dan yang terakhir itu ada analisis total protein dengan kit uji protein asam bisin koninat. Terlebih dahulu dibuat sederet larutan standar albumin serum sapi atau BSA dengan konsentrasi 25, 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, dan 2000 mikrogram per mililiter. Larutan kerja dibuat dengan mencampurkan 50 ml larutan A, yaitu Na2CO3, NaHCO3, asam bisin koninat, dan natrium tatrat dalam NaOH 0,1 molaritas dengan larutan yang mengandung Cu sulfat 4%. Sebanyak 0,1 ml standar, sampel, dan blanko dipipet masing-masing ke dalam tabung reaksi bersih, kemudian ditambahkan 2 ml larutan kerja, dikocok perlahan sampai bercampur dengan baik. Campuran diinkubasi dalam penanas air dengan suhu 37 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah didinginkan dalam suhu kamar, segera diukur dengan menggunakan spektrofotometer UV tampak pada panjang gelombang 562 nanometer. Dari sini, kami dapat menyimpulkan bahwa bioteknologi farmasi merupakan penerapan dan pengembangan bioteknologi dalam bidang farmasi atau obat-obatan yang menunjang perbaikan kesehatan makhluk hidup. Bioteknologi farmasi saling berhubungan dengan bioteknologi kedokteran, di mana dalam bioteknologi farmasi mengkaji beberapa organisme untuk mengidentifikasi penyakit genetik dan kesesuaian penggunaan terapi gen. Salah satunya adalah analisis eritropoietin. Eritropoietin EPO adalah suatu glikoprotein hormon yang mengatur proses eritropoiesis, yaitu proses proliferasi dan diferensiasi sel progenitor eritroid menjadi eritrosit pada manusia. Eritropoietin juga merupakan faktor pertumbuhan eritrosit yang dihasilkan terutama oleh ginjal dalam sel peritubular dan tubulus proximalis, serta sebagian kecil dihasilkan oleh hati, sedangkan RHEPO merupakan salah satu obat berbasis bioteknologi. RHEPO memiliki 3 jenis farmasetika yang digunakan untuk klinik, yaitu epoetin alfa, epoetin beta, dan epoetin omega menurut metode manufakturnya.